Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas materi-materi matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan mencoba membahas materi yang berkaitan dengan garis dan sudut. Ini adalah materi di kelas 7 SMP ya. Baik, saya mulai untuk materi garis dan sudut. Yang pertama kita mengenal garis. Jadi apa sih yang dimaksud dengan garis? Garis itu adalah merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang ke kedua arah. Jadi garis itu merupakan kumpulan dari titik-titik. Jadi kalau digambarkan ya, nah seperti ini ya. Ini adalah titik-titiknya ya. Jadi kalau titik-titiknya itu berkumpul ya, merupakan suatu kumpulan dan jaraknya itu sangat berdekatan ya, maka nanti dia akan membentuk suatu garis. Nah, nanti dia akan memanjang nih ke arah kiri dan ke arah kanan. Makanya nanti biasanya lambang garis itu dinyatakan dalam bentuk tanda panah kiri dan kanannya. Ini artinya arah panjangnya itu masih bisa diteruskan ke arah kiri dan ke arah kanan. Sekarang untuk kedudukan dari dua garis. Yang pertama itu adalah dua garis yang sejajar. Dua garis dikatakan sejajar satu sama lain jika garis A dan B itu terletak dalam satu bidang datar yang tidak mempunyai titik perpotongan meskipun diperpanjang. Jadi dua garis A dan B dikatakan sejajar kalau dia tidak mempunyai titik perpotongan atau tidak pernah berpotongan di satu titik. Itu dinamakan dengan dua garis yang sejajar. Kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi garis A dan garis B itu terletak dalam satu bidang dan keduanya tidak saling berpotongan. Contoh paling gampang itu adalah rel kereta api. Itu adalah contoh dari dua garis yang sejajar. Jadi rel kereta api kalau ini kan tidak pernah berpotongan ya. Itu contoh yang paling gampang. Kemudian kedudukan garis yang kedua itu adalah dua garis yang berhimpit. Dua garis dikatakan, jadi dua garis A dan B itu dikatakan berhimpit satu dengan yang lain kalau garis A dan garis B itu terletak dalam satu bidang datar dan mempunyai banyak titik perpotongan. Jadi yang dinamakan berhimpit itu kalau dia mempunyai banyak titik perpotongan. Ini misalkan garis A, kemudian garis B-nya terletak pada bidang yang sama dan dia berhimpit dengan garis A. Berarti nanti antara A dan B itu akan mempunyai titik perpotongan yang tak terhingga jumlahnya sesuai dengan panjang dari garis tersebut. Ya, kenapa? Karena A dan B itu berhimpit. Berhimpit itu bahasa paling gampangnya itu nempel ya. Keduanya itu saling nempel. Kemudian kedudukan garis yang selanjutnya atau yang ketiga itu adalah dua garis yang saling berpotongan. Dua garis A dan B itu dikatakan berpotongan kalau dia terletak pada bidang yang sama dan mempunyai satu titik perpotongan. Contohnya seperti ini. Ini misalkan garis A. Kemudian yang merah adalah garis B. Nah, keduanya itu terletak pada satu bidang datar yang sama dan mempunyai satu titik potong. Titik potongnya di mana? Di sini nih. Titik potongnya. Ya, yang saya kasih tanda warna hitam nih. Ini adalah titik potong dari garis A dan garis B. Kemudian kedudukan garis yang selanjutnya itu adalah dua garis yang saling bersilangan. Jadi dua garis A dan B dikatakan bersilangan satu sama lain kalau garis A dan B itu tidak terletak pada bidang datar yang sama, atau dengan kata lain bidang datarnya berbeda ya. Jadi garis A dan B itu terletak pada bidang datar yang berbeda. Nah,
Sehingga kedua garis itu tidak sejajar atau tidak juga berpotongan. Jadi tidak berpotongan atau tidak juga sejajar. Artinya dia bersilangan. Nah, gambarnya ini sengaja saya bikin titik-titik. Nah, ini menandakan bahwa keduanya itu tidak saling berpotongan, ya. Dan di bidang datar yang berbeda. Nah, ini adalah tentang garis, ya. Pengertian garis dan kedudukan dari garis. Sekarang yang selanjutnya itu kita mengenal atau membahas tentang sudut. Apa sih yang dimaksud dengan sudut? Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Jadi kalau saya gambarkan, ini misalkan ada garis A dan garis B gitu ya. Nah, maka keduanya itu akan membentuk suatu sudut kalau dia berpotongan. Ya. Nah, ini adalah dinamakan yang ini misalkan A, kemudian yang ini adalah B, yang ini C. Yang titik B itu dinamakan dengan titik sudut. Kemudian garis AB ya, itu dinamakan dengan kaki sudut. Yang garis BC sama ya, itu dinamakan dengan kaki sudut. Sedangkan daerah yang diarsir ini dinamakan dengan daerah sudut. Ya, daerah yang diarsir ini dinamakan dengan daerah sudut. Ini pengertian tentang sudut. Kemudian untuk satuan sudut ya, ukuran satuan yang sering digunakan pada sudut itu adalah derajat. Jadi satuan sudut yang dipakai itu adalah derajat. Nanti nilai 1 derajat adalah sudut yang diputar oleh jari-jari lingkaran sejauh 1/360 putaran. Itu yang dinamakan dengan 1 derajat. Jadi sudut yang diputar oleh jari-jari lingkaran sejauh 1/360 putaran. Artinya apa? Artinya, atau bisa juga ditulis 1 derajat sama dengan 1/30 putaran. Artinya 1 putaran sama dengan 360 derajat. Jadi ini adalah simbol derajat ya. Jadi ini adalah simbol derajat. Nanti 1 putarannya berarti nanti nilainya adalah 360 derajat. Ini diingat-ingat ya. Nah, kemudian untuk hubungan antara derajat, menit, detik dinyatakan sebagai berikut. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Atau ditulisnya seperti ini ya. Simbol derajat, 1 derajat sama dengan 60 menit. Nah, menit disimbolkan dengan tanda aksen 1 di atas. Nah, tandanya 1 nih aksennya. Kemudian 1 menit itu 1/60 derajat. Jadi kalau nilai 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Atau 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Kemudian 1 menit itu nilainya sama dengan 60 detik. Jadi kayak jam ya. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Hampir sama ya. Cuman di sini nanti yang satuannya untuk yang paling besar itu adalah dalam bentuk derajat. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, ditulisnya seperti ini nih. Nah, kalau detik itu simbolnya atau tandanya adalah tanda aksen 2 di atas. Ini adalah tanda detik. Berarti nanti 1 detik sama dengan 1/60 menit atau 1 detik sama dengan 1/60 menit. Ditulisnya seperti ini ya. Ditulis dalam bentuk simbol. Nah, untuk lebih jelas ya dan agar kalian lebih paham, kita ke contoh soal ya. Soal yang pertama, tentukan kesamaan besar sudut berikut. Yang A 8 derajat sama dengan berapa menit? Yang B 100 menit sama dengan berapa derajat? Yang C 30,45 derajat sama dengan
berapa derajat, berapa menit. Kemudian yang D, 48 derajat, 48 menit sama dengan berapa derajat. Nah, cara menyelesaikannya, yang pertama, 8 derajat dijadikan ke menit. Nah, kita tahu 1 derajat itu adalah 60 menit. Berarti kita kalikan aja langsung deh. 8 derajat dikali 60 menit sama dengan berapa? 480 menit. Ya, gampang ya. Kemudian yang B, dalam menit dinyatakan dalam derajat. Jadi dibalik. Nah, kita tinggal kalikan aja nih. Kita tahu bahwa 1 menitnya itu adalah 1 per 60 derajat. Berarti nanti 100 menit kita kalikan aja langsung dengan 1 per 60 derajat. Hasilnya adalah 100 per 60. Atau kalau nolnya dicoret, bisa ya. Kita coret, hasilnya adalah 10 per 6 derajat. Atau kalau disederhanakan lagi jadi 5 per 3 derajat. Kemudian yang C, 30,45 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, ini kan dinyatakan dalam bentuk menit, berapa derajat berapa menit ya. 30,45 bisa dong saya tuliskan 30 derajat ditambah dengan 0,45 derajat. Nah, yang 0,45 nya kita jadikan ke dalam menit ya, berarti nanti 0,45 derajat dikali dengan 60, karena 1 derajat kan 60 menit. Berarti nanti 30 derajat ditambah dengan 27 menit. Jadi 0,45 dikali 60 hasilnya adalah 27 derajat. Oke, 27 menit ya. Nah, berarti bisa kita tuliskan 30 derajat 27 menit. Yang D, soal yang terakhir, 48 derajat 48 menit dijadikan ke derajat ya. Jadi 48 menitnya ini kita jadikan ke derajat. Yang ini karena dia bentuknya sudah derajat, tidak kita ubah. Ya, kita ubah yang 48 menit. Karena 1 menit itu adalah 1 per 60 derajat. Berarti kalau 48 derajat, ya berarti 48 menit ya. 48 menit berarti sama dengan 48 dikali dengan 1 per 60 derajat. Berarti nanti 48 derajat ditambah 48 per 60. 48 per 60 dibagi 12, 4 per 5 ya. Atau kalau 4 per 5 jadikan ke desimal 0,8. Hasilnya adalah 30,8 derajat. Gampang ya, semoga kalian paham. Kemudian penjumlahan dan pengurangan, jadi operasi hitung ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan satuan sudut, kita harus menyamakan terlebih dahulu satuannya, atau mengubah satuan derajat, menit, dan detik ke dalam satuan yang sama atau ke dalam satuan yang diminta ya. Hanya satuan sudut yang sama yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi kalau derajat bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan derajat. Kalau menit dengan menit, kalau detik dengan detik ya. Nah, agar kalian lebih paham ya, saya kasih contoh soal ya. Hitung dalam ukuran derajat. Ya, yang diminta adalah hitung dalam ukuran derajat. 135 derajat 36 menit ditambah 26 derajat 15 menit. Yang B, 96 derajat 24 menit dikurang 27 derajat 12 menit. Yang C, 81 derajat 15 menit ditambah 74 derajat 29 menit 20 detik. Kemudian yang D, 96 derajat 14 menit 15 detik dikurang 15 derajat 20 menit 18 detik. Sekarang penyelesaiannya. Yang pertama, yang A, 135 derajat 36 menit ditambah 26 derajat 15 menit. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang derajat hanya bisa ditambahkan dengan yang derajat. 135 kita kumpulkan dulu nih yang derajatnya. Kemudian yang menit kita kumpulkan dengan yang menit. Jadi nanti 135 derajat ditambah 26 derajat. Kemudian ditambah 36 menit ditambah dengan 15 menit.
135 derajat ditambah dengan 26 derajat sama dengan 161. 36 menit ditambah 15 menit sama dengan 51 menit. Karena dinyatakan dimintanya adalah dalam bentuk derajat, maka nanti kita rubah yang menitnya ini menjadi derajat dengan cara mengalihkan dengan 1/60, karena 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Kita kalikan, nanti ketemunya, ini harusnya 161 ya, ini harusnya 161 derajat ya, ditambah dengan 0,85 derajat. Jadi 51 menit dikali 1/60, nanti ketemunya adalah 0,85. Nanti hasilnya adalah, ini harusnya 161 ya, 161,85 derajat. Kemudian yang B, 96 derajat 24 menit dikurangi 27 derajat 12 menit. Sama dengan soal yang A ya. Cuman bedanya ini adalah pengurangan ya. Nanti yang derajat kita kurangkan dengan yang derajat dulu. Kemudian yang menit kita kurangkan dengan yang menit. Berarti nanti hasilnya adalah 69 derajat. Jadi yang ini dikuranginya, hasilnya adalah 69 derajat ditambah ini dikurangi jadi 12 menit ya. Sehingga nanti yang 12 menitnya kita jadikan derajat dikalikan 1/60 ya. Jadinya nanti 12/60. 12/60 sama dengan 0,2. Sehingga nanti kalau ditambahkan dengan 69 jadi 69,2 derajat. Ya. Nah, untuk yang C dan D coba kalian kerjakan sendiri ya di sekolah, di rumah ya. Kalian coret-coret. Nanti jika ada yang kurang paham, silakan nanti kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Kalian tanyakan ke saya dengan cara dituliskan di kolom komentar yang ada di video YouTube saya. Baik, saya akhiri untuk materi mengenai garis dan sudut. Ini masih adalah bab pengenalan ya, bab awal ya, yang menjelaskan tentang pengertian garis dan sudut. Sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya, kelanjutan dari garis dan sudut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.